Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek, belum ada yang masuk. Nanti kalau ada yang masuk, saya save. Oke, sementara kita lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam. Malam Pak, Iya, Waalaikumsalam. ya, makasih. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali walau secara online. Dan kemungkinan minggu depan pertemuan ke-6 juga masih online. Harusnya offline, tapi mohon maaf saya belum bisa ke kampus. Insya Allah mungkin nanti kalau udah bisa jalan normal saya ke sana. Oke, untuk malam hari ini kita akan bahas lanjutan dari minggu yang lalu tentang mekatronik. Nah, ini bagian yang berikutnya, yang terakhir tentang mekatronika. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, buka, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Oke, berikutnya ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahan. Dan saya mau menginformasikan saya sendiri belum dapat narasumbernya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat narasumbernya. Nanti kalau misalkan sudah ada, saya infokan kembali ke kelas. Oke, lanjut. Nah, minggu lalu kita pembahasan tentang mekatronika sampai di sini yaitu berupa diagram pembagian mekatronika, di mana ada 3. Yang pertama kontrol sistem. Nah, nanti akan kita bahas mulai malam hari ini. Untuk kontrol sistem sendiri, pembagiannya berupa closed loop dan open loop, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemudian yang kedua automatic system, di mana pembahasannya tentang sinyal, yaitu ada sinyal diskrit dan kontinu. Dan yang ketiga gabungan dari pertemuan kedua yaitu automatic control system. Oke, kita bahas yang pertama tentang control system. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja langsung ya. Atau suara saya kurang begitu terdengar jelas, interupsi aja, beritahu saya. Oke, untuk yang bagian yang pertama, pembagian dari mekatronika yang pertama yaitu control system atau disebut juga sebagai sistem kontrol, di mana ini merupakan kombinasi beberapa komponen, bisa berupa listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, dan yang lainnya, di mana nanti akan bertindak secara bersamaan ataupun simultan ataupun sekuen, di mana dia akan mengendalikan, memerintah, mengatur dari sistem tersebut. Nah, di sini untuk sistem kontrol ada beberapa bagian, tentu bagian utama yaitu sistem dan kontrolnya. Nah, sistemnya sendiri ini merupakan sebuah susunan komponen-komponen ataupun beberapa komponen fisik di mana nanti akan terhubung satu sama lain yang akan membentuk satu kesatuan aksi. Nah, satu kesatuan untuk melakukan aksi nanti. Aksinya apa? Berupa kontrolnya. Nah, di sistem ini sendiri berupa struktur mesin, bodi mesin, ataupun berupa motor pembangkit, generator, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kontrol. Nah, kontrol sendiri ini berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, kemudian mengarahkan, ataupun memerintahkan. Nah, mau yang kita kontrol itu seperti apa. Nah, selain dua ini ada hal-hal yang lain di bagian sistem kontrol, yaitu pertama input atau set point atau reference, di mana merupakan respon sistem yang didapat. Nah, nanti input ini bisa berupa sensor atau inputan berupa push button ataupun inputan berupa sensor dari output nanti yang ingin dibaca. Nah, jadi ini berupa respon sistem yang diinginkan seperti apa. Kemudian output. Nah, output ini berupa keluaran. Nah, ini merupakan respon sistem yang seharusnya yang kita inginkan itu seperti apa. Kemudian yang kelima ini plan. Nah, plan ini berupa objek yang akan kita kendalikan, objek yang akan kita kontrol itu apa.
Nah, ini bagian-bagian sistem kontrol yang dasarnya seperti ini. Ada sistem, kontrol, input, output, dan plan. Nah, ini contoh kontrol sistem zaman dahulu dan yang sekarang. Bentar ada yang masuk. Oke. Nah, zaman dahulu dan sekarang contohnya yaitu berupa elevator atau lift. Nah, ini gambar A itu yang zaman dulu, yang gambar B ini yang zaman yang sekarang. Di mana zaman dulu elevator liftnya itu dikendalikan oleh pemegang tali, di mana pemegang talinya ini menggunakan, bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, elevator lift zaman dulu ini dikendalikan oleh pemegang tali ataupun operator yang akan narik. Nah, misalkan mau naik ke atas, saya harus tarik tuh pakai katrol. Nah, nanti dia akan terbawa dia sendiri dan barang-barang yang lainnya di katrol tersebut. Nah, kalau yang zaman sekarang sudah digantikan oleh mesin di mana menggunakan motor. Nah, contohnya yang pertemuan kemarin yaitu ada rangkaian penggerak menggunakan motor di mana ketika dia mau ke atas polaritinya maju, motor bergerak maju, nah dia naik. Kemudian kalau mau turun polaritinya kebalik, dia akan mundur. Nah, ini posisinya mau nanti akan turun ke bawah. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam kontrol sistem, ketika kita akan membuat suatu sistem kontrol, nah itu nanti akan dipelajari yang namanya diagram Floor, diagram perbandingan waktu dan juga posisi. Nah, di mana contohnya yang tadi elevator atau lift, nah itu posisinya berupa lantai, mulai dari lantai 1, 2, 3, ini contohnya ada lantai 4. Kemudian juga waktu. Waktu yang akan dicapai ketika kita akan menginginkan ke lantai 1, 2, 3, atau 4. Nanti contohnya sampai ke lantai 4, nah itu ada yang namanya elevator respon. Dia sudah mencapai atau belum. Nah, ketika sudah mencapai di lantai yang kita inginkan, nah itu ada namanya transient respon. Sehingga ada waktu yang dicapai seberapa lama. Kemudian ketika sudah mencapai di sana di posisi lantai yang diinginkan, nah itu outputnya nanti berupa steady state response. Nah, ini ada berupa gap, ada selisih waktu nanti ketika suatu posisi tersebut nanti akan berubah. Apakah dia akan turun atau dia akan naik lagi. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk membuat suatu sistem kontrol yaitu ada input, ada output, kemudian ada transient response dan steady state response. Nah, disinilah nantinya akan dibuatkan suatu bentuk pemodelan untuk sistem kontrol. Yang pertama, diagram blok menggunakan open loop control system atau uh, open loop itu berupa jaringan terbuka. Jadi tidak ada looping. Jadi langsung aja inputan, masuk ke plan, langsung keluaran. Nah, inputan ini bisa berupa sinyal listrik, sinyal sensor, sinyal push button yang akan diberikan, yang akan diproses oleh si sistem kontrol, kemudian langsung dikeluarkan outputannya. Nah, terus seperti itu. Nah, yang kedua ada yang berupa closed loop. Nah, closed loop ini merupakan perbaikan dari sistem yang sebelumnya yaitu open loop, di mana ada feedback dari output, di mana nanti outputnya ini akan dicek kembali apa sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nanti akan ada pembanding dari inputan yang didapat dengan sinyal yang dari output yang akan masuk ke pembanding tersebut. Nantinya bisa tambah atau berkurang yang akan masuk ke proses kembali. Nah, dari closed loop ini untuk perbaikannya makanya ditaruhlah yang namanya output sensor. Nah, ini merupakan diagram blok untuk closed loop control system yang menggunakan sensor. Nah, dari sinilah nantinya
banyak perbaikan-perbaikan untuk menghilangkan noise, untuk menambahkan plan atau prosesnya. Nah, salah satunya merubah plan prosesnya menjadi lebih kompleks lagi, yaitu adanya controller, adanya aktuator, dan juga plan proses. Nah, dari sinilah ini awal basic untuk membuat diagram control system rangkaian tertutup yang lengkap. Nah, nantinya bisa ditambahkan untuk open dan close loop jika adanya noise atau disturbance atau gangguan. Nah, itu bagaimana cara menghilangkannya. Oke, nah biasanya itu nggak bisa hilang, selalu ada. Nah, tapi bagaimana cara untuk menguranginya supaya output yang kita inginkan itu terjaga. Nah, mulai dari yang awal, nah sinyalnya itu berasal dari set point. Nah, kemudian set point ini nantinya akan dibaca melalui error detector, di mana error detektornya akan dibaca dari output sensor, apakah ada sinyal feedback atau tidak. Kemudian didapatlah sinyal error yang akan masuk ke controller. Controller akan menghasilkan sinyal kontrol yang akan menggerakkan aktuator. Nah, si aktuator inilah nanti yang akan bergerak sehingga akan terjadi variabel yang manipulasi. Nah, berupa dia maju, mundur, berputar, atau posisinya berubah. Nah, plan proses inilah nanti yang akan menunjukkan hasilnya. Nah, dari sensor sudah sesuai atau belum. Nah, ini bisa ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari sinilah nanti akan didapatkan yang pertama variabel yang dikontrol. Nah, ini berupa outputan yang mana nantinya harus diawasi dan dijaga nilainya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini nanti akan didapatkan nilai variabel yang diukur oleh si sensor, di mana nantinya ini sebagai inputan, sebagai nilai sinyal feedback. Nah, di mana nanti juga si sensor akan mendeteksi area sekitarnya ataupun membaca lingkungan sekitarnya untuk dibandingkan melalui error detector atau sebagai komparator, sehingga nantinya akan didapatkan sinyal error. Nah, disinilah nantinya ada hubungannya dengan set point dan nilai sinyal feedback. Sehingga error detektornya nanti akan pembanding, kemudian didapatkan sinyal error yang akan masuk ke controller. Nah, kontrol ini adalah sebagai otaknya nanti akan memberi keputusan. Nah, nantinya seperti apa, yang mana outputan dari kontrol ini berupa sinyal kontrol yang akan mengirimkan ke aktuator sebagai penggerak. Nah, disinilah nanti adanya konversi energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sesuai nanti pergerakan yang kita inginkan. Nah, baru nanti di situ akan didapatkan variabel yang dimanipulasi, di mana nantinya berupa besaran fisik yang didapatkan oleh si aktuator, yang mana akan diproses atau melalui plan untuk dikontrol sistem tersebut. Nah, terus looping seperti itu sampai didapatkan nilai variabel yang terkontrol sesuai. Nah, biasanya itu ada gangguan untuk plan prosesnya, di mana berupa disturbance atau gangguan berupa faktor pengganggu bisa dari luar, internal ataupun eksternal, yang mana akan menyebabkan perubahan di variabel yang dikontrol ini akan berubah-ubah nilainya. Nah, contohnya misalkan untuk yang open loop control system yaitu mesin cuci. Nah, di mana ketika kita merendam atau mencuci atau membilas biasanya itu ada waktunya. Kemudian dia akan mesin ini tidak pernah mengukur tingkat kebersihan pakaian, tapi waktu yang dicapai sudah tercapai atau tidak. Paling tidak dia akan melihat sensor misalkan untuk inputan air atau sabun ataupun sumber daya energi listriknya apakah ada atau tidak. Kalau tidak semua tercapai maka akan stop, hold ya, ataupun mati. Kemudian kalau secara mekanik itu untuk kontrol loop system ada contohnya berupa bentor atau becak motor. Nah, di sini dulu pernah naik saya di daerah Purworejo. Nah, itu masih ada, di mana sama seperti motor menggunakan stang untuk inputan gas yang dikendalikan juga oleh manusia. Nah, kemudian plan prosesnya berupa mekanisme motor
yang outputnya berupa roda, nah yang akan bergerak. Nah, namun di sini tidak ada feedback, jadi kita tidak tahu kalau misalkan ada error antara inputan yang gasnya dan juga perputaran gerak rodanya. Nah, jadi seringkali banyak bermasalah ataupun kecelakaan karena penumpangnya sendiri itu di depan. Nah, jadi ya kadang ngegas ataupun ngerem itu kalau tiba-tiba hati-hati terjungkal seperti itu. Kemudian untuk contoh yang closed loop, nah itu berupa contohnya AC atau air conditioner. Nah, di mana air conditioner ini pertama kali dihidupkan dia akan membaca nilai set temperatur yang dimau seperti berapa. Kemudian dia akan membaca sensor untuk suhu ruangan itu berapa. Kemudian dia akan dibandingkan, kalau tidak sesuai maka akan bekerja lebih cepat, lebih giat, sehingga lebih kencang untuk mencapai suhu yang diinginkan. Nah, kalau sudah dapat, dia tidak mati, tapi prosesnya idle atau mode sleep. Nah, seperti berhenti gitu, tapi aslinya dia akan membaca suhu ruangan tersebut. Jika suhu ruangan tersebut berubah, maka dia akan wake up atau hidup kembali. Nah, ini contoh yang ada di AC, biasanya menggunakan inverter. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan inverter, kadangkala hati-hati sering ngejepret karena fungsi inverter itu ketika kita menghidupkan, dia akan menghabiskan banyak daya. Sehingga terlihat ketika dia hidup itu sering kayak ngetrip itu lampu tuh. Karena butuh tegangan besar dan arus yang besar ketika pertama kali hidup. Setelah steady state, setelah aman, setelah tercapai, itu biasanya lebih stabil seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke, nah selanjutnya ini ada plus minus. Nah, ada keuntungan, ada kerugian kalau kita menggunakan konsep open loop dan juga closed loop. Untuk yang open loop itu tidak ada kontrol output sistemnya, sedangkan closed loop ada feedbacknya. Kemudian si open loop tidak ada koreksi, kalau closed loop itu ada. Kemudian control loop biasanya tergantung dari alat yang sudah terkalibrasi baik. Nah, namun untuk yang closed loop dia bisa akan mengoreksi nilainya sendiri. Nah, namun open loop biasanya murah, sederhana, dan bisa dipakai. Nah, namun sistem safety-nya rada kurang gitu doang. Nah, untuk closed loop sendiri biasanya kompleks, mahal, dan komponennya rada sulit biasanya seperti itu. Oke, itu yang bagian kontrol sistem. Nah, ini itu advance ataupun lanjutan yang jika diaplikasikan di lapangan itu seringkali berubah atau tidak sesuai dengan teori. Nah, karena di lapangan sendiri ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi disturbance atau gangguan. Yaitu mulai dari controller ke plan-nya ataupun dari plan ke output-nya, bahkan di antara itu semua. Sampai ke output-nya sendiri kadang juga ada disturbance. Seperti itu. Oke, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di mekatronik bagian yang kedua kita akan bahas yang namanya automatic system atau sistem otomatis. Nah, sistem otomatis ini berupa sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu atau manusia. Nah, berbeda dengan kontrol sistem tadi, biasanya ada yang mengendalikannya, yaitu orang. Minimal mengoperasikannya lah. Nah, kalau ini sistem otomatis, dia akan bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan. Oke, nah nanti masuknya juga ke IT automation berupa RPA. Nah, di mana biasanya untuk automatic system atau sistem otomatis, ini teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer. Nah, baik itu buat program, ataupun terhubung dengan hardware berupa PLC, ataupun terhubung dengan hardware berupa microcontroller ataupun microprosesor. Nah, di mana nantinya akan terhubung menjadi satu bagian, yang mana satu bagian tersebut akan memberikan fungsi terhadap manipulator ataupun elemen dasar sistem otomasinya. Sehingga untuk sistem otomasi ini ada 3 elemen dasar. Yang pertama harus mempunyai power.
Yang kedua, harus mempunyai program of instruksi atau instruksi program. Dan yang ketiga, tentu harus mempunyai control system. Ada bagian yang pertama tadi tentang mekatronika, yaitu control system atau sistem kontrol, di mana nanti kesemuanya akan mendukung proses otomasi atau proses sistem otomasi. Nah, kita bahas yang pertama, power. Nah, kita tahu power ini merupakan koinsidensial atau sangat kritikal sekali untuk sistem otomasi. Karena kalau tidak ada power, nah biasanya nggak bakal bisa jalan sistem otomasinya. Berbeda kalau misalkan yang masih manual, nah masih mempunyai tenaga manusia ataupun tenaga yang hewan dan yang lainnya. Bentar ada yang masuk. Untuk power sendiri bisa kita menggunakan dari tenaga listrik, atau lewat tenaga angin, atau lewat aliran derasnya air, bisa menggunakan baterai, aki, ataupun solar panel, tergantung dari sistem otomasi yang mau dibuat seperti apa. Kemudian yang berikutnya program of instruction. Nah ini untuk sistem otomasi harus ada instruksi program di dalamnya, di mana nantinya proses kerjanya otomasi ini mutlak memerlukan sistem kontrol menggunakan komputer. Baik itu misalkan yang membuat aplikasi saja seperti RPA ataupun program terhubung dengan hardware seperti PLC menggunakan diagram ladder atau terhubung dengan microcontroller menggunakan SP32, menggunakan Arduino ataupun dengan mikroprosesor. Nah, di situ ada bahasa pemrogramannya, bisa menggunakan bahasa C dan yang lainnya. Dan yang ketiga tentu ada sistem kontrolnya atau kontrol sistemnya, di mana di kontrol sistem untuk otomasi ini merupakan bagian hal penting yang mana bisa dikatakan organ tubuh manusia atau bodinya, di mana nantinya akan menggantikan seperti layaknya manusia. Misalkan kayak dengan robot menggantikan biasanya lengan manusia mengambil, memposisikan dan menaruh barang seperti apa. Nah, biasanya ini nanti dikontrol dengan menggunakan komputer, ada mekanisme, mesin, ada elektroniknya, dan peralatan yang lain. Seperti itu. Nah, untuk sistem kontrol yang ada di lapangan, nah contohnya itu yang paling simple itu wastafel. Ya, berarti wastafel itu kalau kita pup untuk menyiramnya ketika mengklik flushing, nah dia akan keluar menyedot ke dalam, kemudian nanti di level air akan membaca airnya turun. Nah, di situ nanti katupnya akan membuka sampai nanti levelnya penuh, katupnya akan tertutup dan kembali ke steady awal. Nah, itu nggak ada menggunakan listrik, itu menggunakan dari aliran air dan level air. Ataupun lewat AC. Nah, AC itu ada menggunakan listrik, tadi kebaca sensor suhu ruangan, atau juga robot mesin yang ada di industri yang menggantikan yang tadinya manusia digantikan oleh mesin. Nah, di automatic system nantinya kita akan lebih fokusnya kedua hal tentang sinyal, yaitu sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Di mana sinyal diskrit sendiri ini hanya sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal. Jadi nilainya berupa true atau false, on atau off, 0 atau 1. That's it, tidak ada yang lain. Nah, makanya biasa tipe datanya berupa boolean. Kemudian yang continue, nah sinyalnya itu bisa lebih dari 2. Bisa bukan hanya nilai maksimal minimal, biasanya juga sinyal di antara itu. Misalkan kondisinya mati, kemudian berikutnya kecepatan 1, kecepatan 2, 3, 4, sampai nilai maksimalnya berapa. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang automatic system untuk sinyal diskrit dan kontinu di minggu depan, yaitu di pertemuan ke-6. Kemudian yang terakhir yaitu automatic control system atau disebut dengan ACS. Nah, biasanya ini di mana sistem kontrolnya bisa kita jalankan secara otomatis, di mana bisa kita monitor dan kendalikan kapan saja dan di mana saja. Contohnya sudah ke konsep IoT jaringan.
atau sudah jaringannya bisa menggunakan internet, salah satunya IoT. Kalau di di transportasi menggunakan PLC, yaitu berupa power line carrier, berupa pengkabelan yang ada di rel kereta. Nah, biasanya konsepnya berupa SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Kemudian kalau di industri ada yang IoT ataupun ada yang DCS. IoT itu Industri Internet Optik. Kalau DCS sendiri Distributed Control System. Nah, kalau misalkan internet namanya berarti harus online. Tapi kalau yang DCS bisa offline. Jadi bisa intranet di dalamnya. Kalau mau masuk harus menggunakan VPN seperti itu. Oke. Itu untuk malam hari ini. Dan tugasnya untuk malam hari ini kalian buat video tentang menjelaskan konsep mekatronik, bagian diagram mekatronik, khususnya di bagian control system, kemudian automatic system, dan automatic control system. Nanti videonya di-postkan di media sosial kalian, linknya di copy paste di Word di nomor 1. Yang untuk nomor 2, kalian buat desain model automatic control system untuk project otomasi kalian. Misalkan saya membuat software RPA. Nah, nanti dibuat itu desain inputannya apa, plan prosesnya apa, outputnya apa. Jadi kita mau kontrol apa nih? Misalkan aplikasi marketplace di Tokopedia mencari harga laptop Dell ataupun yang lain. Atau saya membuat project Arduino, yaitu membuat mati lampu otomatis di rumah. Atau saya membuat lengan robot, nah mekanisme cara kerja lengan robot, ya silahkan. Nanti dijelaskan tuh masing-masing bagiannya yang dibuat pemodel di nomor 2 tadi. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, mau di WA group juga silakan, atau mau japri silakan. Di akhir slide ada nomor HP dan nomor email saya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jangan lupa untuk absen bisa klik online di pertemuan yang sedang berlangsung. Nah, biasanya nanti saya klik online itu dianggap hadir, atau juga bisa isi kolom komentar. Nah, isi kolom komentar juga nanti bisa saya klik kehadiran, di mana untuk isi kolom komentar itu juga saya anggap hadir. Oke, kemudian juga bisa klik absen di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya itu paling lambat sebelum UAS, masih lama tapi jangan sampai lupa. Tugasnya individu sendiri-sendiri dan yang berkelompok hanya untuk UTS dan UAS. Minggu depan masih pertemuan ke-6, lusanya sudah UTS. Insya Allah ya. Nah, tapi nggak tahu mungkin ada acara apa yang lain selainnya di kampus, nggak ngerti juga. Jadi seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini juga saya rekam. Nanti hasil rekamannya akan saya share di kampus di pertemuan ke-5. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita nanti mungkin ke RPA-nya habis setelah UTS kayaknya.
Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada yang tanyakan. Nanti minggu depan pertemuan ke-6 kita masih online. Saya belum bisa ke kampus, jadi kita mohon maaf belum bisa offline. Insya Allah mungkin setelah UTS atau nanti kalau udah bisa jalan normal, saya ke sana ke kampus. Soal kalau misalkan masih pakai kursi roda, rada ribet ke sananya. Oke, kalau tidak ditanyakan, saya tutup. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.